Alkitab serta alat tulisnya. Persiapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan bersikap tidak sopan saat ibadah. Jangan memakan makanan saat ibadah. Jangan meninggalkan tempat duduknya sebelum ibadah selesai. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk setiap orang tua yang sudah siap mendampingi adik-adik kita untuk beribadah. Walaupun kita beribadah dari rumah, kakak percaya kita tetap semangat. Kenapa? Bersama Yesus aku bisa. Apa? Bersama Yesus aku bisa. Lebih kuat lagi. Bersama Yesus aku bisa. Yuk, kita siap-siap masuk ibadah. Mari kita sama-sama berdiri. Ajak mamanya untuk berdiri. Bapaknya bisa diajak juga ya, Kak? Oh, boleh. Boleh. Kalau ada bapaknya, diajak berdiri. Seisi rumah kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita katakan, saya bergirang.
Adik-adik, kita masih berdiri. Kita mau mulai masuk ke dalam ibadah. Pertolongan kepada kita datangnya dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Mari kita naikkan lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Kau masih memberikan kami sukacita pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Ivo mau cerita. Bahannya terambil dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Yuk kita buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya,
karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elizabeth. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Oke, kita sudah membaca firman Tuhan yang kita baca dari Lukas tadi. Nah, sebelum itu Kak Ivo mau tanya, ini gambar apa ya? Ekspresinya gimana ya? Ya, betul, senyum. Nah, Kak Ivo mau tanya, siapa yang tadi pagi dibangunin sama mamanya langsung senyum? Dia senang dibanguninnya. Ayo. Nah, bagus kalau dia sudah senyum, dia bangun pagi-pagi, wajahnya sukacita, pasti Tuhan senang. Nah, ada gambar satu lagi. Nih, wajahnya sedih. Dia selalu nangis, dibangunin sama mamanya, "Nakku, ini udah pagi, hari Minggu. Saatnya kita ke gereja, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan." Terus mukanya sedih. Mama, ini kan waktunya aku liburan. Dari hari Senin sampai Jumat aku belajar terus. Belajarnya di rumah lagi. Bete tahu. Jadi wajahnya sedih. Dia dibangunin pagi-pagi untuk mendengarkan firman Tuhan aja wajahnya sedih. Siapa yang sedih? Ayo. Pastinya gak ada dong. Kalau ada ya jangan sedih-sedih lagi lah. Nah, ada gambar satu lagi. Dibangunin sama mamanya, dibangunin sama bapaknya, sama kakaknya, sama abangnya. Dia marah-marah. "Ayo nakku, bangun. Sudah siang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan." "Apaan sih, Mak? Apaan sih, Pak? Ini tuh waktunya aku liburan. Dari pagi sampai siang aku selalu belajar. Senin sampai Jumat belajar terus. Belajarnya di rumah doang lagi. Gak boleh keluar-keluar. Aku kan jadi bete." Ayo, siapa pagi-pagi sudah marah? Takut ya kalau kita suka marah-marah. Kak Ivo aja kalau dengar orang marah-marah langsung kaget. Jadi kita kalau suka marah-marah itu bukan anak Tuhan. Tuh, marah-marah, mukanya warna merah. Jadi anak siapa ya yang ada tanduknya? Iya, anak iblis. Gak mau kan jadi anak iblis? Kita maunya wajahnya sukacita. Nah, ada suara bersenandung tuh. Siapa ya? Coba kita dengar yuk. Siapa itu? Jeng jereng jereng jeng 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 jereng jeng 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 jereng jeng 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 jereng jeng 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 jeng. Halo teman. Kamu punya alat musik juga ya? Oh, iya dong. Itu namanya apa sih? Ini namanya gitar. Oh, itu gitar ya. Aku juga punya. Lihat dong. Kamu tahu nggak ini apa namanya? Oh, aku tahu. Apa itu ini? Namanya sulingnya suling bambu. Ih, kamu gimana sih? Kamu nggak belajar di sekolah ya? Ini bukan suling bambu. Kamu tahu nggak sih ini apa namanya? Terus apa dong kalau bukan suling? Dengar ya, dengar baik-baik. Suaranya gimana itu alat musiknya? Pret, pret, pret. Gitu tahu. Gitu yo. Senang kalau kita punya alat musik. Iya dong gitu. Nama Tuhan. Suara siapa itu ya? Nyanyilah dengan riang. Puji Tuhan. Siapa sih kamu? Puji Tuhan. Udah deh, diem aja.
Kenapa sih orang aku mau nyanyi Pak nggak pakai musik? Kamu kan gak punya alat musik. Suaranya Iya. juga pas-pasan ya. Iya, gimana Tuhan mau denger kamu? Kamu kan gak punya alat musik. Kayak kita nih, aku punya gitar. Dia punya alat musik. Suaranya lucu lagi. Pret, pet, pet. Aku kok nggak boleh nyanyi nggak pakai musik? Apa sih? Pakai nangis lagi. Udah kita jangan mau teman sama dia yuk. Iya, Males. Yuk kita pergi aja yuk. Iya yuk. Udah suaranya jelek. Jeng jereng jeng 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 jeng. Pret pret. Jeng jeng Males. jeng jeng jeng. Males jeng. Males. Gak apa-apa, aku nyanyi aja gak pakai musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah dengar cerita dari 3 anak itu. Yang satu punya alat musik gitar. Gimana ya suara alat musik gitar? Jeng jereng jeng 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 jereng jeng 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 jeng. Terus yang satunya lagi alat musiknya apa? Suling. Bener. Kalau suling suaranya gimana ya? Gitu kan? Bersiul kalau suling. Tadi gimana suaranya ya? Peperep peperep. Iya, dia trompet, bukan suling. Tadi temannya salah tebak. Nah, yang satu lagi dia suka nangis. Kayak ini tadi, nangis terus. Nyanyi juga, pujilah nama Tuhan. Nyanyi aja sedih karena dia tidak punya alat musik. Nah, tadi kita sudah baca firman Tuhan. Yang kita baca tentang Maria. Ada yang tahu siapa itu Maria? Ya, Maria adalah ibu Yesus. Maria, dia memuji Tuhan. Dia mau memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah memuji Tuhan. Apa sih artinya memuji Tuhan? Ada yang tahu tidak? Nah, memuji Tuhan artinya bersyukur sama Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur sama Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik banget sama kita. Kita masih dikasih kesempatan ketika kita bangun pagi, kita masih bisa menghirup udara, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa bergoyang. Nah, kita harus mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan itu baik. Nah, adik-adik, berarti hari ini, mulai saat ini, kalau kita jarang sekali bernyanyi, jarang sekali memuji Tuhan, kita harus tingkatkan lagi. Kita harus selalu memuji Tuhan. Seperti Maria, dia memuji Tuhan, dia bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena Maria yang dia hanya gadis biasa saja, dia dari gadis yang tidak luar biasa, tapi dia dipakai Tuhan dan dia bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mau pakai aku dan Tuhan mau memakai aku untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita harus seperti Maria ya adik-adik, yang memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Nah, tapi Kak, kita kan aku nggak punya alat musik. Seperti 3 anak yang tadi, 1 anak yang tadi gak punya alat musik Kak. Gimana caranya memuliakan Tuhan? Nah, adik-adik, memuliakan Tuhan tidak hanya dengan alat musik yang bagus. Tidak cukup dengan suara yang merdu. Tapi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, yang paling penting adalah hati kita.
ketika hati kita memuji Tuhan, itu yang paling penting. Nah, terus Kak Ivo mau kasih tahu nih, kalau kita nggak punya alat musik, nih Kak Ivo punya sendok. Sendok ini bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan juga loh. Contohnya, ya, lihat Kak Ivo ya. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan sendok. Nah, bisa bunyi juga kan? Berarti kita bisa memuji Tuhan dengan apa aja. Dengan tubuh kita, dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Karena yang paling penting adalah hati kita. Oke adik-adik, berarti kita harus semakin rajin memuji Tuhan. Nah kalau gitu, Sukacitaku. Yang menjadi ayat hafalan kita adalah Sukacitaku, ku temukan juru selamat. untuk menutup renungan kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami agar kami mampu memuji nama Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas kita minggu ini yaitu menyusun kalimat. Nah, nanti ada kata-kata di dalam kotak ini dan kalian susun menjadi kalimat. Tapi ingat, tidak semua kata-kata yang di dalam kotak ini ikut menjadi kalimat tersebut. Yuk kita lihat yuk, mana sih kata-katanya? Seperti biasa, kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Ayo, siapkan amplopnya. Persembahannya kita masukkan ke dalam amplop. Kita nyanyikan lagu pujian Isekin Kami Eda. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga mau menaikkan doa syafaat kami. Tuhan berkati setiap kami semua. Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati mama papa kami, Tuhan berkati keluarga kami, sehingga kami semua boleh memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya. Kiranya apapun yang kami lakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam doa Bapa kami, ada beberapa pengumuman untuk kita semua seperti biasa. Terima kasih untuk kamu orang tua kami yang sudah mentransfer uang persembahan. Bagi adik-adik yang belum mengirimkan persembahan, tetap simpan di dalam amplop dan pada waktunya nanti kita bisa serahkan ke guru kelas kita masing-masing. Sekarang kita menyanyikan lagu pujian Senang Ukurku sambil menari.
Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberi damai kepada kita. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Ingat, jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan kalau keluar rumah, ingat pakai masker.